Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan semua tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan limpahan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di bulannya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang seluruh alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan jika bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan, dialah sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap selesai salat tarawih, kita biasanya selalu berdoa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang kuat imannya, orang yang sempurna imannya. Tak minta banyak harta, tak minta tingginya jabatan. Lalu, apakah iman itu? Dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rasyid, karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang berbunyi, Al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa adul bil janan yazidu bid du'a wa yanqusu bil asyan. Iman adalah ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan keyakinan hati yang dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman bukan hanya sekedar ucapan semata, karena ucapan semata adalah munafik. Iman bukan hanya keyakinan semata, karena iblis pun juga percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman adalah bagian dari cerminan batin yang menjadi tanda dari keislaman seseorang. Maka dari itu, orang yang enggan mengerjakan perintah Allah dan mengimani Rasulullah perlu dipertanyakan keimanannya. Orang yang masih malas mengerjakan sholat, orang yang tidak mau berpuasa, orang yang masih suka bermaksiat, atau wanita yang enggan berhijab dan mengenakan pakaian sesuai syariat perlu dipertanyakan kesempurnaan imannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini, kita bisa memahami dengan jelas adanya keterkaitan antara puasa dengan keimanan seseorang. Karena puasa adalah tanda dari keimanan seseorang. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah tidak memulai dengan Ya ayuhan nas, tetapi Allah memulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman, dan Allah hanya akan menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya. Puasa bukan masalah sehat-sehatnya badan, bukan masalah kuat-kuatnya fisik, tetapi puasa adalah tentang seberapa iman kita. Jika iman kita kuat, insya Allah kita bisa menjalankannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya
tentang pentingnya menjaga keimanan. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita meningkatkan keimanan. Lalu, bagaimanakah kita meningkatkan keimanan? Ada 5 amalan yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, memperbanyak amaliyah membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki sholat. Yang ketiga, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Yang keempat, senantiasa bersedekah. Dan yang kelima, memperbanyak bersyukur. Inilah kemudian yang bisa menambah keimanan kita. Maka dari itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap kebaikan yang dikerjakan akan dilipat gandakan, mari kita berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, niscaya amal soleh pun akan bertambah dan derajat keimanan pun akan semakin meningkat. Mari jadikan diri kita sebagai pribadi yang kaya akan keimanan agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tangzur maqala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.